Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Gema Islam, kita berjumpa kembali di kajian siang, pelajari, pahami, dan amalkan bersama saya Eriga, host pada siang hari ini. Alhamdulillah sahabat Gema Islam, pembahasan untuk siang hari ini masih seputar fikih. Ya, masih seputar fikih bersama Ustadz Ali Nurjani Hafizahullah Ta'ala. Untuk sahabat Gema Islam yang mungkin seringkali nonton MBR atau di kajian-kajian manapun, sudah tidak asing dengan beliau. Tapi sebelum kita menuju ke pembahasan, saya secara pribadi mengajak kepada sahabat Gema Islam untuk mengikuti kajian bisa melalui radionya untuk sekitar Periangan atau melalui satelit parabola yang berada di layar kaca Anda untuk bermacam-macam nama-nama parabolanya. Baik. Dan juga untuk sahabat Gema Islam yang mungkin sekarang sedang beraktivitas, mungkin sambil bekerja, yang bekerjanya ada hubungannya dengan digital, mungkin bisa menyaksikan kami bisa melalui Facebooknya dan juga YouTube-nya. Di Facebooknya silakan searching aja di kolom search di Facebook itu MGTV atau di YouTube-nya. Tidak lupa juga sekarang kembali hadir lagi nih untuk live streaming yang ada di websitenya sudah kembali aktif. Ketika sebelum-sebelumnya mungkin ada terkendala sedikit off untuk live streaming di websitenya. Dan juga saya menghimbau kepada sahabat Gema Islam mengajak ya, bukan menghimbau, mengajak sahabat Gema Islam untuk menyiapkan catatannya untuk menulis beberapa poin-poin pembahasan mengenai pembahasan kali ini. Fikih yang akan kita bahas masih pembukaan, kita masih pemanasan membahas fikih, yaitu mengenai pentingnya belajar fikih untuk kita ya. Jadi seperti apa sih, seberapa penting kita belajar fikih dan kitab apa yang akan menjadi rujukan kita di kajian fikih kali ini. Dan alhamdulillah Ustadz sudah ada di studio MGTV, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari perdana untuk bahas fikih ya Ustadz ya. Nah, dan kitab yang kita bawakan adalah Fathul Muin. Nah, langsung saja Ustadz. Sesuai dengan tema pembahasan kita adalah pentingnya belajar fikih Ustadz. Setelah kemarin ada Ustadz Suryani juga yang hadir di sini Ustadz. Mungkin Ustadz juga kenal ya beliau. Membahas tentang definisi fikih. Definisi fikih setelah gamblang disampaikan dan yang berkaitan dengan definisi tersebut. Nah sekarang kenapa sih kita harus belajar fikih terlebih dahulu? Seperti yang kita tahu, karena sering dapat flyer-flyer di media sosial bahwa ternyata yang perlu kita pelajari terlebih dahulu katanya itu tauhid dulu. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Tapi di sini kita malah membahas tentang penting belajar fikih. Jadi yang penting lebih mana nih istilahnya gitu kan? Dan sepenting apa ini fikih ini? Karena kan mungkin sahabat Gema Islam yang ada di rumah juga tahunya itu tauhid dulu katanya. Tapi kita tidak bahas itu, tapi lebih ke bahas ini. Kenapa fikih juga penting? Allah barakallahu fik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Sahabat media Gema Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mutabah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Sahabat media Gema Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi yang telah disampaikan oleh pengatur waktu, yaitu Akhuna Eriga Hafizahullah taala, yang beliau telah menyebutkan tentang penting atau bagaimana kedudukan fikih di dalam kehidupan kita. Dan insyaallah ini juga yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini tentang ahammiyatu ilmil fiqh, tentang pentingnya ilmu fikih. Karena terkadang bagian daripada manusia di mana mereka tidak tahu tentang pentingnya mempelajari ilmu fikih.
Padahal kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa mulai daripada kita bangun daripada tidur kita sampai tidur kembali, maka hukum yang ada di sekitar kita hampir semuanya itu berkaitan dengan permasalahan fikih. Yang dimana seseorang tidak mungkin dia dapat menjalankan kehidupannya dengan cara yang baik, kemudian dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, kecuali dia mempelajari tentang ilmu fikih. Dan sebagaimana barangkali ya pada pertemuan yang lalu oleh ustadz yang lain telah disampaikan tentang definisi fikih. Maka sebelum masuk ke dalam ahamiyah ilmu fikih, saya akan kembali menyebutkan tentang mahwal fiqh, apa yang dimaksud dengan fikih. Di mana para ulama menyebutkan al-fiqhu fil lughah al-fahmu. Di mana fikih itu secara bahasa adalah paham, al-fahmul mutlak, awil fahmul murad, atau dia memahami secara mutlak, atau dia memahami sesuatu yang dimaksud. Kalau saya berbicara dengan Akh Eriga, maka beliau paham apa yang saya bicarakan, maka dia dikatakan sebagai faqih, atau ya faqih, atau dia sebagai orang yang paham. Kemudian para ulama secara istilah dikatakan bahwa fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, ya. Kemudian al-mustanbat min adillatiha tafsiliyah. Yang dinamakan dengan fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan amal-amal yang dilakukan seseorang, yang berkaitan dengan amal yang dilakukan oleh seseorang, yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci, itu yang dinamakan dengan fikih amaliyah. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa aglabiyah di dalam masalah fikih adalah perkara-perkara yang sifatnya amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Karena i'tiqadiyah nanti pembahasannya di dalam kitab tauhid. Amaliyah itu seperti sholat, saum, dan yang lain-lain berbagai macam jenis ibadah, maka itu pembahasannya masuk ke dalam pembahasan fikih. Kemudian di antara juga ahamiyah yang perlu kita ketahui bahwa tatkala kita mempelajari ilmu fikih, bahwa ketahuilah bahwa fikih ini merupakan perkara yang paling penting di dalam masalah agama. Dan seseorang tidak mungkin bisa melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, kecuali kalau dia telah mengetahui ilmu fikih. Salah satu contoh, tatkala kita mau melaksanakan ibadah sholat, kemudian bagaimana seseorang kalau dia ingin melaksanakan sholat dengan cara yang benar, rukunya benar, sujudnya benar, i'tidalnya benar, baca fatihahnya benar, tasyahudnya benar, sampai dengan salam, maka mau tidak mau dia harus mempelajari tentang fikih. Karena bahayanya tatkala seseorang beribadah kepada Allah, dia melaksanakan sholat, tapi dia tidak dibarengi dengan ilmu, dalam artian tidak pernah mempelajari fikih, maka sholat tersebut bisa berkonsekuensi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW misalkan menyebutkan tentang seorang laki-laki, di mana beliau bersabda, innar rajula la yusalli sittina aman. Ada seorang laki-laki yang dia melaksanakan sholat selama 60 tahun. 60 tahun. Lam tuqbal lahu sholatan. Tapi ternyata selama 60 tahun ini tidak ada satupun sholat dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tersebut bisa tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam hadis tersebut, la'allahu yutimmu ruku wa la yutimmu sujud, wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku. Terkadang orang tersebut tatkala dia melaksanakan ibadah sholat, sempurna rukunya, tapi sujudnya tidak sempurna. Tatkala dia sujudnya sempurna di sholat yang lain, tapi ternyata ketika ruku dia tidak sempurna, maka otomatis sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana tata cara sholat yang benar. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana bacaan fatihahnya, bacaan suratnya, sujudnya, i'tidalnya, rukunya, dan semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan seorang mukmin tidak dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, dengan benar, kecuali kalau dia mempelajari tentang.
Jadi fikih ini memiliki apa? Kedudukan di dalam agama yang dimana kedudukan ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala misalkan menyebutkan di dalam surat Al-Bara'ah atau di dalam surat Taubah. Kalau saya tidak salah ayatnya 122 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Maka tidak seyogianya bagi seorang mukmin untuk berangkat jihad secara keseluruhan. Tapi ada sebagian di antara mereka yang tinggal, yang duduk dalam artian untuk mempelajari ilmu. Jadi tatkala di suatu keadaan atau di suatu tempat pemimpin tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semuanya harus berangkat ke medan perang. Tapi ada sebagian di antara mereka yang mereka duduk di majelis ilmu. Untuk apa? Yundiru qaumahum idza raja'u. Supaya mereka mengajarkan, memberikan peringatan kepada kaumnya tatkala mereka pulang dari jihad. Ya, nah itu hikmahnya. Dan subhanallah ternyata saking pentingnya seseorang mempelajari tentang fikih, mempelajari tentang ilmu, sampai-sampai tidak semuanya diharuskan untuk berangkat jihad. Jadi semuanya berangkat jihad sebagian, kemudian sebagian yang lain mereka datang ke majelis ilmu, mereka belajar dan mengetahui tentang hukum-hukum syariat ini. Tentang hukum-hukum syariat ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu merupakan kedudukan yang pertama. Di mana fikih ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam masalah agama. Bahkan Rasulullah SAW di mana beliau mengaitkan antara hidayah, seorang itu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik, dengan pemahaman dia, kefakihan dia di dalam masalah agama. Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Rasul SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan difahamkan di dalam masalah agama. Orang yang faham di dalam masalah agama, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa isinya adalah al-awamir wa nawahi. Di mana agama ini isinya adalah perintah, kalau tidak perintah adalah larangan. Perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca suratul Ikhlas, tatkala para ulama menyebutkan bahwa suratul Ikhlas itu kedudukannya thulutsu Al-Quran atau 1/3 daripada Al-Quran. Kata para ulama bahwa isi Al-Quran itu dari awal sampai akhir tidak akan terlepas daripada 3 perkara. Yang pertama adalah al-wa'du wal wa'id, yaitu apa? Janji, kemudian ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang yang melakukan maksiat, apa dosanya gitu, apa hukumannya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah al-awamir wan nawahi atau al-ahkam. Kemudian yang kedua adalah isinya tentang hukum-hukum, hukum sholat, hukum zakat dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-akhbar, khabar tentang neraka, khabar tentang Allah Subhanahu wa taala, khabar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini isi di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Dan isi daripada Al-Qur'an ini ternyata yang paling banyak adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fikih. Tentang ibadah, tentang muamalah, dan yang lain-lain, maka itu semuanya berkaitan dengan masalah fikih. Maka tidak mungkin di antara kita, tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hidayah, tapi kita tidak pernah mempelajari tentang fikih, ini sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, tatkala kita meminta hidayah kepada Allah, maka apa yang Allah berikan? Allah akan memberikan kepada dia ilmu nafi wal amalu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah sekarang kita tanya, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan Quran dan
dan sunnah. Amal yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Dan amal itu tidak mungkin sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW kecuali kalau dia mempelajari tentang apa? Tentang fikih, atau tentang apa? Ilmu secara umum dan tentang fikih secara khusus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada, bahwa ternyata hidayah akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu, terkhusus ilmu fikih. Ya, terkhusus daripada ilmu fikih. Kemudian kedudukan yang selanjutnya, tatkala kita mempelajari tentang ilmu fikih, maka ilmu ini akan mewariskan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang dimana dengan ilmu yang bermanfaat ini akan melahirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang benar pemahamannya di dalam masalah fikih ini akan merasa bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu salat yang benar itu seperti apa. Maka ketika seseorang itu melaksanakan salat dengan benar, maka akan timbul daripada dalam hatinya itu sifat cinta kepada Allah. Kemudian berharap kepada Allah, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan yang selanjutnya atau di antara faidah tatkala seseorang itu mempelajari tentang ilmu fikih, maka dia akan yu'azzimu hurumatillah. Orang yang mempelajari ilmu fikih secara khusus dan mempelajari ilmu agama secara umum, maka dia adalah manusia atau hamba yang senantiasa mengagungkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bagaimana besarnya batasan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mulianya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mempelajari tentang ilmu ini, ilmu fikih ini, maka akan menjadi orang yang paling bersemangat di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sekarang saya kasih contoh biar lebih jelas. Kalau orang sekarang mengetahui bahwa sholat itu wajib bagi dirinya, kemudian dia tahu bagaimana bahaya orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia tahu bagaimana pahala yang akan dia dapatkan ketika sholat, maka orang ini pasti akan menjadi orang yang paling mengagungkan batasan-batasan Allah. Dia tidak mungkin melalaikan sholat, dia tidak mungkin sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana besarnya batasan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah itu. Dan itu semua tidak akan pernah didapatkan kecuali bagi orang-orang yang mempelajari fikih secara khusus dan mempelajari ilmu secara umum. Kemudian dia juga akan menjadi orang yang senantiasa meninggalkan berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang misalkan tatkala kita mempelajari tentang masalah al-hudud. Dan mungkin ya Akh Eriga dan para pemirsa MGI TV dimanapun berada, pada pertemuan yang lalu dengan ustadz yang lain telah membahas tentang bahwa fikih itu kan isinya ada 4 gitu ya. Ada 4. Di mana yang pertama ada yang dinamakan dengan permasalahan al-ibadat. Permasalahan yang berkaitan dengan masalah ibadah. Wudu atau toharoh, sholat, saum, zakat, haji, itu ibadah semuanya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan al-mu'amalat. Tentang apa? Interaksi dengan sesama manusia. Bagaimana tata cara jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, dan seterusnya itu dibahas di dalam masalah fikih. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan bab al-munakahat, tentang masalah pernikahan atau perkawinan. Di sana dijelaskan tentang akad, syarat sahnya nikah, kemudian masalah tolak, masalah rujuk, masalah zihar, masalah ilah, dan yang lain-lain dijelaskan di dalam bab itu. Kemudian yang keempat, ada yang dinamakan dengan al-jinayat, yaitu bab yang berkaitan dengan masalah kriminalitas atau kriminal gitu. Ya, kejahatan. Orang kalau dia mencuri apa hukumannya gitu. Kalau dia minum khamar apa hukumannya? Kalau dia zina apa hukumannya? Kalau zinahnya muhson apa hukumannya? Kalau tidak muhson apa hukumannya? Dijelaskan di dalam bab itu. Ya, di dalam bab itu. Dan dia pun akan mengetahui tatkala dia belajar tentang jinayat. Oh, ternyata orang itu kalau berzina setelah menikah,
hukumannya akan dirajam sampai dia mati. Tahu dia. Kenapa? Karena dia belajar. Maka setelah dia mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang yang berzina, maka dia akan menjadi manusia yang paling menjauhi terhadap perbuatan zina. Kemudian orang tersebut mungkin sebelumnya dia minum khamar, minum minuman keras. Belajarlah dia fikih, belajar dia tentang hukum orang yang minum khamar. Ternyata orang yang minum khamar itu hukumannya dicambuk. Ya, dicambuk. Setelah dia mengetahui, takut dia untuk dicambuk. Maka setelah dia mengetahui, akan menjadi orang yang paling meninggalkan terhadap ya minum khamar tersebut. Maka ini merupakan faidah. Faidah yang akan didapatkan bagi orang yang dia mempelajari tentang ilmu fikih, tentang ilmu fikih. Kemudian selanjutnya, faidah yang akan dia dapatkan tatkala dia mempelajari tentang ilmu fikih adalah dia akan menjadi orang yang paling bersemangat di dalam mendakwahkan ilmu. Dalam artian dia berdakwah kepada orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, anak dan istrinya. Dia mendakwahkan ilmu ini kepada karib kerabatnya, kepada tetangga-tetangganya, atau mungkin kaum muslimin secara umum. Kenapa demikian? Karena dia sudah memiliki basic ilmu tersebut. Dan dia tahu bagaimana pahalanya, bagaimana besarnya pahala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang dia menyeru kepada kebaikan. Pahalanya besar. Sekarang kalau kita sudah tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, kita pun ingin mengajarkan itu kepada siapa? Kepada anak dan istri kita. Kepada orang tua kita, kepada karib kerabat kita. Maka perkara ini akan didapatkan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu fikih secara khusus. Karena memang fikih ini subhanallah ilmu yang sangat luas. Bahkan kalau saya katakan ilmu fikih ini merupakan ilmu yang paling dibutuhkan bagi setiap orang muslim setelah dia mempelajari tentang akidah. Ya. Tidak. Ya. Sahih. Apa sih? Suka minum khamar, terus tahu hukumnya seperti apa, ya, dan akhirnya meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kesimpulannya untuk fikih ini sudah ketemu berarti pentingnya, Ustaz. Karena bisa menunjang keseharian kita. Terlebih dari ibadah, lebih dari yang lainnya juga, seperti Ustaz ya. Inilah yang dinamakan dengan hamiyah ilmu fikih, yaitu pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Karena keseharian kita, langkah kita, perbuatan-perbuatan kita, ini semuanya berkaitan dengan masalah fikih. Saya berikan contoh biar lebih mudah. Tatkala kita berada di satu tempat, kemudian kita duduk, adakah hukum fikih di sana? Ada. Ketika kita melangkah mau ke kamar kecil, ada nggak hukum fikih di sana? Ada. Doanya apa? Bagaimana kakinya? Tatkala kita duduk, ada nggak ada duduk di dalam masalah fikih? Ada, diatur. Diatur apa? Semuanya. Maka orang atau manusia, tatkala dia mempelajari ilmu fikih, maka dia akan menjadi seorang insan kamil atau seorang manusia yang sempurna. Kenapa demikian? Karena seluruh gerak-gerik dia akan berada di atas ilmu dan di atas fikih yang telah dia pelajari. Baik Ustaz, jadi itu pentingnya fikih untuk menunjang keseharian kita. Nah sekarang menjadi gini Ustaz, yang menjadi saya juga sedikit penasaran Ustaz, adanya ilmu fikih ini, itu adanya sejak kapan Ustaz? Karena apa sih namanya ya? Memang saya baca buku Sirah Nabawiyah itu belum semuanya. Ya. Tapi beberapa nasihat Rasulullah di buku Sirah nggak pernah ilmu fikih itu. Apakah memang di zaman dulu ilmu secara ilmu fikihnya gitu Ustaz, maksudnya belum ada atau bagaimana Ustaz? Awal mulanya adanya ilmu fikih ini Ustaz? Ilmu fikih ya tentunya di zaman Rasulullah SAW sudah ada atau tidak? Maka jawabannya sudah ada. Sudah ada. Meskipun tidak dinamakan sebagai ilmu fikih, akan tapi dinamakan secara umum. Akan tapi secara hakikat dan secara amaliyah praktek, maka justru fikih ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, itu semua mengandung fikih.
tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu perbuatan, maka ada hukum fikih di dalamnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau merupakan istri yang paling dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memiliki majelis dan beliau mengajarkan kepada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain tentang masalah-masalah fikih yang ada di dalam rumah tangga. Tentang masalah misalkan bagaimana hukum seorang suami dan istri mandi bersama. Kemudian bagaimana hukum seorang suami dan istri tatkala itikaf. Kemudian masuk ke rumah, kemudian mencium istrinya, apakah membatalkan itikaf atau tidak. Itu semuanya dibahas. Dan itu masalah fikih ya. Jadi lebih ke bagaimana cara hidup ya Ustaz? Nah, sahih. Meskipun memang tidak dikitabkan sebagaimana yang kita hari ini. Berarti nama ilmu fikih sendiri baru ada sekarang maksudnya? Baik. Adapun ilmu fikih atau disebutkan di dalam pemisahan fikih dengan akidah. Dulu itu di zaman Abu Hanifah rahimahullahu taala, apabila para ulama menyebutkan fiqhul akbar, maksudnya adalah akidah. Jadi akidah itu dulu dinamakan dengan fiqhul akbar. Akan tapi fikih ini yang kita pelajari tentang ahkam-ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan seseorang sehari-hari, itu dinamakan sebagai fiqhul ya asghar yang cabangnya gitu. Karena memang hukum fikih ini merupakan cabang daripada daripada akidah. Kita sholat, kita saum, kita zakat, ini merupakan cabang tatkala seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ilmu fikih ini lebih terkenal ketika madzhabul arba'ah, yaitu imam yang empat. Ya. Itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kesini, maka para ulama membedakan antara kitab-kitab akidah dengan kitab-kitab fikih. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki kitab yang mu'tabar, yaitu namanya Kitabul yang dimana dalam kitab ini merupakan kitab yang membahas tentang permasalahan fikih seperti itu. Berarti sama seperti ini, di zaman dulu Quran itu sudah ada, cuma belum dibukukan saja seperti sekarang. Seperti itu kurang lebih ya Ustaz, fikih itu. Nah, jadi pentingnya belajar fikih untuk menunjang kehidupan kita. Bagaimana tata cara kita hidup di dunia ini ya Ustaz. Dan sekarang akan dilanjutkan kembali pembahasan fikih. Dan begini Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz. Tadi sudah mengenal fikih juga, pentingnya fikih, dan insya Allah juga sahabat Islam sudah tahu ya Ustaz ya, karena untuk menunjang hidup kita. Nah sekarang gini Ustaz, ada banyak kitab Ustaz, yang berada di yang tersebar lah di toko-toko kitab dan sebagainya. Bahkan ada banyak ustadz-ustadz juga yang ngisi kajian fikih dan beda-beda kitabnya Ustaz. Nah, dan salah satu kitab yang kita ambil nih, yang kita bahas, yang kita kaji nanti ke depannya itu Fathul Mu'in ya Ustaz ya. Fathul Mu'in. Dan kenapa Ustadz memilih Fathul Mu'in untuk kita bahas di sini Ustadz? Karena ada banyak kan, ada kitab yang lain mungkin, misalkan saya kurang hafal sih Ustadz. Misalkan ada Matan Abu Suja atau lain sebagainya misalnya gitu. Ustadz yang lebih tahu lah macam-macam kitabnya, tapi kenapa Ustadz lebih memilih yang satu ini? Kenapa tidak semuanya ada di meja? Kita pelajari semuanya gitu Ustadz. Allah tabarakallah. Memang di dalam masalah fikih ini, dan ini merupakan perkara yang sudah lumrah ya di kalangan para ulama, fuqaha, di mana di antara mereka ya terjadi berbagai macam khilaf, perbedaan pendapat di dalam menyikapi berbagai macam permasalahan, tapi tentunya ini di dalam masalah yang sifatnya cabang, bukan di dalam masalah prinsipil atau di dalam masalah akidah. Kemudian insyaallah yang akan kita jadikan rujukan nanti ya pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah, bahwa yang akan dijadikan muqarrar atau kitab rujukan adalah kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin fil Fiqhi ala Madhhabil Imam Syafi'i. Kitab yang akan dijadikan rujukan oleh kita insyaallah yaitu kitab Fathul Mu'in. Yang ini nama yang fenomenal insyaallah di tengah-tengah kita, nama yang masyhur, terkenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena memang kitab ini merupakan salah satu di antara kitab yang mu'tabar, kitab yang dijadikan sebagai kitab rujukan di dalam madhab Syafi'iyah. Dan ini juga sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Akh Eriga, kenapa yang kita pilih adalah kitab Fathul Mu'in? Maka jawabannya adalah yang pertama, bahwa berdasarkan ya musyawarah dengan para asatidzah yang lain, maka insya Allah kitab yang paling munasib, kitab yang paling sesuai, terutama untuk masyarakat Indonesia, karena mayoritas di tengah-tengah kita adalah madhab secara fikih adalah madhabnya Syafi'iyah, maka insya Allah kitab Fathul Mu'in ini adalah kitab yang senantiasa dikaji di berbagai macam tempat dan pondok pesantren. Maka kitab ini adalah kitab yang terkenal di tengah-tengah masyarakat kita.
Bahkan itu dijadikan sebagai apa? Sebagai buku panduan di fakultas, di kuliah, di pondok pesantren, mungkin di sekolah. Karena ini merupakan kitab fikih yang amat sangat lengkap. Dan thariqah, ya, di dalam kitab ini adalah thariqah madhab Syafi'iyah. Jadi kalau para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dan ingin ya mempelajari fikih sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala atau ulama Syafi'iyah, maka salah satu kitabnya yang bisa kita jadikan rujukan adalah kitab Fathul Mu'in ini. Kemudian kita lihat ya bahwa masyarakat kita kan aglabiahnya Syafi'iyah, apalagi di Asia Tenggara ya. Ya kita Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura. Meskipun memang muallif di sini, muallif kitab Fathul Mu'in ini adalah orang India gitu. Orang India. Okay. Orang India. Dan beliau adalah salah satu tilmid daripada Ahmad bin Hajar Al-Haythami rahimahullahu taala, salah satu ulama besar. Ya, salah satu ulama besar di kalangan madhab Syafi'iyah. Kemudian kenapa kita memilih kitab ini? Yang pertama ya bahwa kitab ini adalah kitab yang senantiasa juga dijelaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Okay. Meskipun tentunya kitab ini bukan termasuk ke dalam kitab yang abad awal-awal gitu. Karena beliau ya Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Milibari. Milibar itu salah satu tempat atau daerah yang berada di India hari ini. Jadi beliau orang India. Meskipun memang beliau wafatnya pada tahun 987 menurut sebagian para ulama. Karena terjadi khilaf kapan beliau wafat dan kapan beliau dilahirkan. Akan tapi wallahu alam pendapat yang paling rajih dari kalangan ulama sejarah bahwa beliau ini dilahirkan pada tahun 938 Hijriyah dan beliau wafat pada tahun 987 menurut sebagian ulama. Sebagian ulama menyebutkan beliau wafatnya 991 Hijriyah. Sebagian ulama lagi menyebutkan beliau wafatnya 1028 Hijriyah. Ini terjadi memang perbedaan di kalangan para ulama kapan beliau wafat. Akan tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa secara kurun atau secara zaman memang beliau itu hidup di abad ke 9-10 gitu ya. 10. Hijriyah. Berarti beliau itu hidup di mutakhirin, termasuk ke dalam ulama mutakhirin. Akan tapi bagi kita hari ini ya, terutama kita bukan orang Arab, kalau kita langsung mempelajari kitab-kitab al-mutaqaddimin, kitab-kitab terdahulu, maka akan lebih sulit bagi kita untuk memahaminya. Salah satu contoh misalkan hari ini kalau kita langsung terjun ke dalam kitabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kitab Al-Um gitu. Sulit bagi kita. Kenapa? Bahasanya lumayan gitu. Harus membutuhkan kepada pengetahuan yang luas lagi. Nah, kan tapi untuk kita hari ini, terutama untuk kita yang sifatnya masih mubtadiin, para pemula di dalam mempelajari ilmu, maka insya Allah kitab Fathul Mu'in ini merupakan kitab yang sangat cocok dan kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari di dalam mempelajari pelajaran fikih. Karena memang sesungguhnya kitab Fathul Mu'in ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Qurratul Ain. Ya, ada kitab Qurratul Ain yang dimana antara orang yang membuat matan dengan yang mensyarah adalah orang yang sama gitu. Jadi penulis kitab Qurratul Ain dan yang mensyarahnya adalah Fathul Mu'in, nama kitabnya itu orangnya sama, yaitu Syekh Ahmad Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Milibari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau membuat matan terlebih dahulu, setelah itu baru beliau mensyarah matan tersebut dan namanya adalah kitab Fathul Mu'in. Dan para ulama dari zaman ke zaman banyak sekali di antara mereka baik yang mensyarah kitab ini atau yang menadhamkan. Jadi ada namanya nadham. Gitu. Nadham itu kayak syair gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah Al-Uqaili rahimahullahu taala, di mana beliau memiliki kitab yang judulnya Al-Mu'in li Nadbi Qurratil Ain, di mana beliau menjadikan kitab Qurratul Ain ini jadi apa? Jadi nadham. Dan subhanallah, ini berarti kitab ini diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman. Bahkan ada kitab lagi yang masyhur kita hari ini, namanya Hasyiyah I'anatul Talibin, ya, yang ditulis oleh Syekh Sayyid Al-Bakri rahimahullahu taala. Yang ini kitab ini pun terkenal hari ini, kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin sesungguhnya hasyiyah. Hasyiyah itu artinya apa? Catatan-catatan pinggiran gitu ya, atau tambahan-tambahan yang beliau tulis yang diambil dari kitab Qurratul Ain, yaitu matan daripada Fathul
Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in itu syarahnya, kemudian ada lagi hasyiahnya yang dinamakan dengan I'anatu Thalibin. Mana berarti kitab ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat yang dijelaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman, terutama kita masyarakat yang hidup di Indonesia, insya Allah amat sangat membutuhkan terhadap penjelasan yang terdapat di dalam kitab yang mulia ini. Akan tapi bersamaan dengannya, maka dimungkinkan ya, dalam isi kitab ini tidak 100% benar, pasti akan ada kesalahannya ya, karena ini merupakan buatan daripada manusia. Akan tapi kewajiban kita nanti mengikuti perkara-perkara atau pendapat yang paling dekat dengan Al-Quranul Karim. Meskipun barangkali nanti di dalam kitab ini ada pendapat yang sesungguhnya lemah, tapi beliau mengamalkannya dan beliau mengatakannya ini rajih. Akan tapi ulama yang lain mereka mengatakan pendapatnya lemah, maka ini sesuatu yang biasa yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Akan tapi kewajiban kita adalah mengikuti yang paling dekat dengan kebenaran. Jadi kitab ini bisa dibilang cocok untuk pemula. Kalau yang ingin mempelajari ilmu fikih, pertama kali pelajari dulu ini. Tidak ya. Jadi dalam artian ini lanjutan daripada kitab-kitab yang sebelumnya, sebagaimana misalkan kitab Ghayatul Taqrib ya, yang Abu Syuja dan yang lain-lain. Maka setelahnya bisa dilanjutkan ke dalam kitab Fathul Mu'in ini. Lanjutan Ustaz ya. Dan tadi kelupaan Ustaz. Sebelum iklan tadi kan saya nanti kita lanjut, ada juga beberapa pertanyaan seputar kitab itu. Tapi ada yang kelupaan Ustaz tentang ini. Saya lupa nanya kembali tentang itu tadi. Fikih itu kan menunjang kita untuk diterima atau tidaknya sebuah ibadah. Sahih. Dan berarti kita harus memilah belajar kepada siapa nih Ustaz? Seperti karena ada ketakutan untuk tidak diterima. Ya. Nah, berarti ke guru yang seperti apa Ustaz kira-kira? Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin mempelajari tentang satu ilmu, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ilmu ini harus diambil daripada orang yang memiliki kompeten atau keahlian di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, ahli zikir apabila kalian tidak mengetahuinya. Dan sudah seyogianya bagi seorang mukmin dimanapun kita berada, tatkala kita ingin mempelajari tentang satu perkara, baik perkara duniawi ataupun perkara ukhrawi, maka kita belajar kepada orang yang memang memiliki kemampuan di dalamnya. Tatkala kita ingin belajar misalkan di dalam ilmu dunia saja, seorang ingin belajar tentang koki, cara masak, dia harus belajarnya kepada koki yang handal gitu. Orang ingin belajar tentang ilmu bangunan, maka dia harus datang kepada arsitek gitu. Belajarnya kepada arsitek. Tidak boleh seseorang hari ini dia ingin pintar masak, belajarnya sama arsitek, gak nyambung gitu. Iya, tidak nyambung. Masak. Apalagi yang kita pelajari adalah masalah agama, di mana para ulama mereka mengatakan inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama dan lihatlah dari mana agama kalian diambil. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat berharga bagi kita semua. Yang kalimat ini menjadi pondasi bagi kita semua tatkala kita ingin mempelajari ilmu. Tatkala seseorang ingin mempelajari tentang akidah, maka pilihlah guru, pilihlah ustadz, pilihlah kiai, pilihlah ajengan yang dimana mereka apa? Baik dari manhajnya, kemudian lurus akidahnya, kemudian baik agamanya, dan dia memiliki ilmu. Tidak cukup soleh saja di dalam cara kita untuk mengambil ilmu. Orang ini kan subhanallah rajin sholatnya, kita belajar darinya. Barangkali dia belum memiliki ilmu, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Allah menyebutkan ahlu dzikr, para ulama. Siapakah para ulama? Adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kefakihan di dalam masalah agama ini, sehingga mereka mampu untuk menjelaskan kepada manusia. Karena tatkala seseorang sekarang belajar ilmu agama, kemudian dia belajar kepada orang yang tidak memiliki ahli di dalamnya, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu dinisbatkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Seseorang tatkala dia ditanya di dalam masalah duniawi saja, ditanya tentang A, seharusnya dia menjawab B, malah dia menjawab C. Orang itu mengamalkan, akan sesat dia. Akan sesat. Dan ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah. Sariyah itu artinya ya sebagian daripada tentara yang dimana sebagian kecil mereka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak ikut bersamanya. Jadi hanya mengutus saja.
Kemudian mereka berperang. Dan ada salah satu dari kalangan sahabat yang dia terkena luka di kepalanya. Terkena luka apa? Tebasan pedang atau tombak atau yang lainnya. Kemudian orang ini bertanya kepada sahabat yang lain. Karena di waktu malam dia tidur, tatkala tidur dia mimpi janabah. Karena hukum asal seseorang apabila dia mimpi janabah, keluar mani maka harus mandi kan, seperti itu. Ini pula yang dijawab oleh sahabat tersebut. Ya ditanya, sesungguhnya saya ini terluka parah di kepala saya dan musim sekarang dingin, tapi sudah masuk waktu subuh, apakah saya harus mandi atau bagaimana? Kemudian orang itu mengatakan, tidak ada bagi kamu kecuali harus mandi. Berfatwa tanpa ilmu. Kemudian akhirnya dia mandi, setelah mandi meninggal dia. Laporkanlah perkara ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, qatalahumullah. Sungguhnya kalian, dia telah membunuhnya, semoga Allah membunuh dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila kalian tidak mengetahui, maka bertanya. Inna syifa'al iyyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat daripada tidak tahu adalah bertanya. Berarti kewajiban kita tatkala kita ingin mempelajari berbagai macam jenis ilmu, apalagi ilmu agama, maka kita harus mengambil dari orang yang tepat. Tepat apa maksudnya? Orang ini memiliki kompeten dalam ilmu tersebut, orang itu baik agamanya, dan orang itu apa? Baik manhajnya. Karena dikhawatirkan tatkala seseorang itu salah di dalam memilih guru, maka ini akan berakibat kepada agama dia sendiri. Ditakutkan tatkala dia mengambil ilmu, kemudian ada ilmu yang dia sembunyikan, sehingga orang itu tersesat. Atau orang itu menjawab, tapi jawabannya tidak sesuai dengan apa? Dengan ilmu, kemudian orang yang mengamalkan itu akan tersesat. Maka hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, tatkala dia ada keinginan untuk belajar, kemudian Allah pertemukan dia dengan orang-orang yang tepat. Contoh hari ini mungkin Eriga dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang ingin hijrah dia. Salah ngambil guru, akhirnya dia tersesat apa? Terjerumus lagi ke dalam perkara yang kesesatan yang lain. Ini banyak sekali terjadi. Maka merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada seseorang tatkala dia belajar, kemudian dia dipertemukan dengan guru yang rabbani, yaitu guru yang dia apa? Mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ilmu, dan dia tidaklah mengajarkan kecuali dengan ilmu yang benar. Dan itu pun harus dijadikan patokan bagi kita hari ini. Apabila kita ingin mempelajari fikih, maka kita belajar kepada ustadz, kepada guru yang memang mereka memiliki kemampuan di dalam masalah fikih. Apabila kita ingin belajar masalah akidah, apabila kita ingin belajar dalam Quran, apabila kita ingin belajar dalam tafsir, maka belajarlah kepada guru yang dimana guru itu memiliki kemampuan di dalam ilmu tersebut, tapi ingat harus dilihat manhaj dan juga akidahnya gitu. Jadi tidak boleh sembrono. Karena ada orang yang subhanallah mungkin ilmu fikihnya bagus, tapi keyakinannya Mu'tazilah atau Khawarij atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang lainnya, maka ini pun akan berbahaya bagi dirinya. Wallahu a'lam, barangkali demikian. Jadi ketika misalkan kita salah mengambil guru, bukan cuma masalah fikih saja yang nanti akan bermasalah ya Ustaz, jadi ke masalah yang lain. Jadi itu, nah itu kembali kepada kitab tadi Ustaz, karena tadi pertanyaan yang terlewat Ustaz. Lewat, dan kitab ini, tadi juga Ustaz kan mengatakan, bahkan Ustaz Suryana juga mengatakan kemarin, bahwa fikih ini ada 4. Ya kan tadinya, muamalah, interaksi dengan orang, pernikahan, dan yang terakhir kriminalitas atau hukuman-hukuman. Ya. Apakah di kitab ini semua terkandung itu Ustaz? Keempat itu di Fathul Muin ini Ustaz? Di dalam Fathul Muin ini semua yang 4 tadi itu sudah ada di dalamnya insyaallah. Setebal ini Ustaz? Saya ngebayanginnya tebal banget Ustaz kalau ada 4-4-nya Ustaz. Oh Masya Allah. Ya. Meskipun ini secara bentuk ini tidak terlalu tebal, akan tapi ini sudah mencakup keempat perkara yang tadi. Dalam masalah ibadah dibahas dengan lengkap di dalam kitab ini, di dalam muamalah pun dibahas, munakahat pernikahan pun dibahas, dan di dalam al-jinayat kriminalitas pun ini dibahas di dalam kitab ini. Jadi insya Allah untuk kaum muslimin dimanapun berada, tatkala kita semua mempelajari kitab ini dari awal sampai akhir, maka ini sudah menjadi bekal bagi kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar insyaallah ta'ala. Oke, jadi kitab ini memang sudah komplit ya Ustaz ya, dan insyaallah telah banyak memang tadi sudah disampaikan sama Ustaz, banyak dipelajari di pesan-pesan secara umum apalagi di Indonesia Ustaz. Baik Ustaz,
Sebenarnya saya mau ngasih tahu dulu kepada pemirsa Ustadz bahwa silakan pemirsa barangkali yang ingin bertanya bisa melalui line telepon di 0811 9552 500 atau melalui SMS dan juga WhatsApp-nya di 0811 24 25 255. Sambil menunggu pemirsa Ustadz, saya juga ingin bertanya satu lagi. Tadi kembali lagi ke tanya tadi Ustadz, ke yang guru. Ya, ke yang guru. Kita campur-campur bolak-balik gak apa-apa ya Ustadz ya? Iya, nggak apa-apa. Karena ini kita masih mukadimah, belum masuk ke dalam kitab, jadi kita ya digunakan pemanasan ya Ustadz ya? saja sih. Pemanasan. Nah, kembali kepada guru tadi. Kadang ada orang yang punya pemahaman seperti ini Ustadz. Kan fikih itu kita harus banyak-banyak toleransi Ustadz. Di dalam fikih terus kita harus banyak-banyak toleransi. Yang pada akhirnya dia belajar kepada siapa saja. Yang dinilai menurut sama dia itu adalah itu ustadz, maksudnya dia mengaji juga, dia sering bahas soal fikih. Apakah harus seperti itu Ustadz? Karena memang iya, dalam fikih kita harus bisa bertoleransi ya Ustadz ya. Sampai-sampai dia pemahaman toleransi akhirnya mempelajari fikih kepada siapa saja Ustadz. Nah, apakah seperti itu Ustadz? Baik. Nah, di dalam masalah mempelajari tentang ilmu fikih, kembali bahwa kita harus mengambil ilmu, karena fikih ini bagian daripada agama. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Tatkala kita mempelajari ilmu agama, maka kita harus melihat dari mana ilmu ini kita ambil. Karena tatkala kita mempelajari fikih, apa yang kita inginkan sih dari mempelajari ilmu fikih? Kita ingin ibadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah, itu intinya kan? Dan ibadah yang sahih, ibadah yang benar tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam sabdakan. Itu caranya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ya di dalam masalah fikih ini sembrono di dalam mengambil guru ya, mengambil guru. Karena alasan toleransi. Karena alasan toleransi. Tasamuh di dalam masalah fikih itu memang diatur dalam masalah agama. Di dalam masalah Di dalam masalah fikih. Dan memang ya para ulama juga menyebutkan tatkala seseorang terjadinya khilaf di kalangan para ulama, misalkan Imam Syafi'i mengatakan A, Imam Abu Hanifah mengatakan B, kemudian Imam Ahmad mengatakan C, maka kewajiban kita adalah tasamuh, saling toleransi. Tapi bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengamalkan di antara pendapat tersebut yang paling dekat dengan kebenaran. Tapi apakah yang dikatakan toleransi adalah sesuatu yang diinginkan oleh ustaz? Jawabannya tidak. Karena seandainya kalau kita dengan siapapun berguru, kemudian tatkala kita berpegang teguh dengan apa yang menjadi koridor Imam Syafi'i, maka insya Allah kita tidak akan melenceng di dalam masalah agama. Karena Imam Syafi'i adalah ulama yang paling berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tatkala kita mempelajari fikih kepada orang yang memang dia belum ahlinya atau dia belum mengetahui tentang permasalahan fikih dengan benar, maka sebaiknya kita tidak mengambil ilmu daripadanya. Allahu a'lam, barangkali demikian.